3926. Bagaimana mungkin Yang Kai tidak pernah mendengar kata-kata ini? Dapat dikatakan akrab bagi semua orang. Sejak debutnya, dia telah menghadapi situasi yang sama berkali-kali, dan Yang Kai dapat memahami arti kalimat ini lebih baik daripada banyak orang. Itu juga gerakan catur ratu ini yang membuatmu berhasil dalam trikmu. Sekarang ada banyak orang di luar yang berpikir bahwa tubuh gagak emas ada di tangan ratu ini. Nyonya Lan mendongak, karena itu, saya tidak keberatan menebak-tebakan orang-orang itu dikonfirmasi, dan masalah ini akan diambil alih oleh penginapan pertamaku, bagaimana menurutmu? Yang Kai bertanya lagi, Nyonya, apakah Anda ingin saya menyerahkan tubuh gagak emas? Nyonya Lan berkata, Anda tidak memberikannya secara gratis, saya akan memberi Anda kompensasi yang cukup. Yang Kai merenung dan bertanya, bisakah saya mendengar kompensasinya? Nyonya Lan tersenyum dan mengangkat satu jari, yang pertama, saya akan memberi Anda Celestial Pill, sebanyak ini. Saat berbicara, jari itu berayun keras di depan mata Yang Kai. 10 juta. Yang Kai tergerak. Nyonya Lan mengangguk. Yang Kai berkata, tawaran Nyonya sangat menggoda. 10 juta pil Open Heaven cukup banyak, yang merupakan godaan besar bagi kaisar senior realem manapun. Jika ada tawaran pertama, maka ada tawaran kedua, lalu bolehkah saya tahu apa yang kedua? Nyonya Lan meliriknya dan berkata, yang kedua adalah memberikan kekuatan Yin dan Yang dan 5 elemen yang saya temukan untuk Anda di penginapan pertama, membantu Anda mencapai Open Heaven peringkat kelima. Ini masalah besar lainnya. Jika kekuatan Yin dan Yang dan 5 elemen dari tingkat 5 diubah menjadi pil Open Heaven, hampir 7,5 juta, tetapi mengingat kelangkaan dan kesulitan menemukan bahan semacam ini, nilainya diperkirakan sama dengan 10 juta pil Open Heaven. Hampir sama. Selain itu, Open Heaven peringkat kelima tidak dianggap lemah di luar alam semesta ini. Ini adalah lapisan tengah dari Open Heaven peringkat menengah, penguasa Seven Skillful Land yang belum pernah dilihat oleh Yang Kai sebelumnya merupakan Open Heaven peringkat kelima. Penatuasu juga peringkat 5. Dengan kata lain, Open Heaven kelas 5 memiliki kualifikasi yang cukup untuk berdiri di luar alam semesta ini dan meletakkan fondasi. Ketulusan Nyonya Lan itu nyata, tetapi semakin seperti ini, Yang Kai semakin merasakan betapa berharganya mayat gagak emas. Jika tidak, mengapa Nyonya Lan harus membayar harga yang begitu mahal? Nilai mayat Golden Crow harus jauh melebihi kompensasi yang diberikan oleh Nyonya Lan. Apakah ada jenis ketiga? Yang Kai bertanya. Nyonya Lan berkata dengan marah, apakah kamu tidak puas dengan keduanya? Jangan terlalu serakah, bocah. Yang Kai mengangkat tangannya dan berkata, bukankah ini hanya pertanyaan, jangan marah, jangan marah. Dia dengan cepat menuangkan secangkir teh untuknya, jangan sampai membuat wanita itu marah lagi. Nyonya Lan mendengus dingin, menyesap cangkir tehnya, dan menyipitkan matanya, kamu bisa puas. Berapa banyak pendatang baru sepertimu yang berjuang di 3000 dunia ini dan tidak ada yang bisa dicapai dalam 100.000 tahun, kamu baru berada di luar alam semesta ini, dengan keberuntungan seperti itu, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan merasa iri. Kata-kata ini mengingatkan Yang Kai tentang Dai Yu dan Lao Fang. Keduanya telah berada di sini selama bertahun-tahun. Sayangnya, mereka telah terperangkap di Seven Skillful Land, dan mereka bahkan belum dipromosikan ke Open Heaven. Sebagai perbandingan, situasi Yang Kai memang jauh lebih baik, tetapi sekali lagi, kesempatan baginya untuk memilih sekarang juga karena hidupnya sendiri, dan itu tidak ada hubungannya dengan keberuntungan. Dia juga menyesap air, dan setelah hening sejenak, Yang Kai berkata, Nyonya, saya sangat senang dengan dua kondisi Anda, tetapi saya tidak tahu bagaimana memilihnya. Nyonya Lan berkata, bisakah saya memberi Anda beberapa saran? Tolong, bicaralah. Jika aku jadi kamu, aku akan memilih yang kedua. Meskipun pil Open Heaven itu berguna, tidak aman bagimu untuk memegang begitu banyak pil Open Heaven, dan kamu tidak memiliki cara untuk membeli bahan-bahan itu. Penginapan pertama saya memberikan bahan kelas 5, Anda bisa duduk dan menikmatinya. Masuk akal. Yang Kai memegang tangannya dan merenung. Pemilik mengamati kata-katanya dan menghela nafas sedikit. Melihat penampilan Yang Kai, dia tahu bahwa masalah ini sangat menjanjikan. Jika Yang Kai bahkan tidak ingin membicarakannya, maka benar-benar tidak ada harapan. Sekarang dia mungkin menyadari betapa panasnya mayat Golden Crow ini. Bagi orang biasa, mayat gagak emas memang merupakan jimat, tetapi untuk kekuatan seperti penginapan pertama, itu adalah harta yang tidak dapat ditemukan. Yang Kai sedang berpikir, dan Nyonya Lan tidak peduli. Siapa yang tahu bahwa setelah sebatang dupa, Yang Kai masih tidak menanggapi, Nyonya Lan berkata, sudahkah Anda mengambil keputusan? Alis Yang Kai dipelintir menjadi karakter Sichuan, terlihat sangat kusut.
Mendengar desakan itu, dia menoleh untuk melihat, "Bos Lady, saya cukup puas dengan dua kondisi itu, tetapi hilangnya 2 bulu emas saya disebabkan oleh Anda. Bisakah itu dikompensasi?" Hanya menyebutkan tentang bulu emas Mimeng ini membuat pemilik marah. Sebelumnya Yang Kai mengorbankan bulu emas Mimeng, membuat dia terluka untuk sementara waktu, itu memalukan. "Kalau begitu kamu ingin kompensasi dariku. Apa yang kamu impikan?" kata Nyonya Lan dengan marah. Yang Kai menjawab, "Tentu saja, itu perlu. Untuk merebut mayat Golden Crow ini, saya menggunakan 2 bulu emas berturut-turut. Meskipun saya tidak tahu berapa nilainya, itu pasti tidak murah. Jika saya menjual itu, pasti ada banyak orang yang bergegas untuk memintanya. Mungkin mereka bisa dijual dengan harga 10 juta pil Open Heaven, dan 2 bulu emas itu sangat berharga. Penginapan pertama hanya bisa membuatnya membayar kembali." Nyonya Lan mencibir ketika mendengar kata-kata itu. Dia ingin mencibir, tetapi kemudian dia memikirkannya. Kekuatan bulu emas itu sangat kuat sehingga bahkan bisa melukai dirinya sendiri. 10 juta tidak berlebihan. Nyonya Lan mengalihkan topik dan berkata, "Omong-omong, saya ingin bertanya kepada Anda, dari mana Anda mendapatkan bulu emas pemusnahan itu?" Jika dia tahu ini sebelumnya, dia tidak akan mengatakan apapun untuk menutupi wajahnya. Yang Kai tersenyum, "Saya juga punya pertanyaan untuk ditanyakan kepada bos, bagaimana kalau kita bertukar?" Nyonya Lan memandangnya dari atas ke bawah, "Apa yang ingin Anda ketahui?" Yang Kai merendahkan suaranya dan tampak licik. "Apa gunanya mayat gagak emas? Mengapa begitu banyak orang berjuang untuk itu?" Nyonya Lan berkata, "Mengapa kamu menanyakan ini? Aku ingin tahu." Yang Kai menatapnya dengan penuh semangat. Nyonya Lan merenung sejenak, dan berkata, "Karena begitu banyak orang yang memperjuangkannya, tentu saja layak untuk diperjuangkan. Gagak emas sulit ditemukan, di 3.000 dunia ini, keberadaan gagak emas tidak banyak. Binatang purba ini sama dengan matahari, lahir dan dihancurkan bersama matahari, bisa dikatakan keberadaan yang sangat ajaib. Daging dan darah gagak emas dapat digunakan untuk memurnikan pil, tulang dapat memurnikan artefak, dan yang paling penting adalah Golden Crow True Fire yang terkandung di dalam tubuhnya, kekuatannya sangat besar." Alasan Nyonya Lan mengatakannya karena informasi ini bukan rahasia, dan Yang Kai dapat mengetahui dari siapapun jika dia menanyakannya, jadi Nyonya Lan tidak perlu menyembunyikan apapun. Mata Yang Kai berbinar, ini adalah api hitam di Istana Ilahi Gagak Emas. Dia telah melihat kekuatan menakutkan dari api sejati gagak emas dengan matanya sendiri. "Tidak buruk." Nyonya Lan mengangguk dan mencibir, "Wah, saya menyarankan Anda untuk tidak membuat ide ini. Gagak emas sangat menakutkan. Jika Anda tidak memiliki kekuatan kayu yang cukup untuk menekannya, menyerapnya hanya akan membakarmu sampai mati." "Saya secara alami tahu ini," Yang Kai mengerti. "Katakan, dari mana kamu mendapatkan bulu emas pemusnahan itu?" Yang Kai tersenyum, "Tentu saja, itu diberikan oleh Mimeng. Saya banyak membantu Mimeng belum lama ini, jadi dia berterima kasih kepada saya dan memberi saya 3 bulu emas sebelum pergi." Nyonya Lan memiliki ekspresi tidak percaya, tetapi dia tidak repot-repot melihatnya. Dia berkata dengan tidak sabar, "Setelah semua pembicaraan ini, apa pendapatmu tentang itu?" Yang Kai berkata, "Jangan terburu-buru, saya tidak tahu bagaimana memilih. Kalau tidak, bos, Anda kembali dulu, saya akan memikirkannya dengan hati-hati. Jika aku sudah memutuskan, aku akan memberimu balasan." Sambil berbicara, dia berdiri, berjalan ke pintu dan membuka pintu, seolah-olah melihat tamu. Nyonya Lan terpana olehnya, tetapi Yang Kai membuat pernyataan seperti itu. Dia bukan wanita yang tidak bisa mati dan memohon untuk tinggal di sini. Dia mengertakkan gigi dan berdiri, menendang betis Yang Kai kemudian berjalan pergi. Yang Kai ditendang dan menyeringai, memegang satu kaki dan melompat untuk waktu yang lama, diam-diam memarahi wanita gila di dalam hatinya karena sangat kuat. Setelah beberapa saat, Yang Kai menutup pintu, membuka batasan, duduk bersila di tempat tidur, dan melangkah ke Sealet World Bed. Di dalam alam dunia kecil, itu sunyi, dan tidak ada seorang pun di sana. Yang Kai mengeluarkan tas Liu Herui, dan dengan jentikan tangannya, dia melepaskan mayat gagak emas. Sejak dia mendapatkan mayat gagak emas, dia belum pernah mengamatinya dengan cermat. Hari ini, setelah mendengar pemilik berbicara tentang tujuan mayat gagak emas, Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak menyelidikinya. Dia juga tidak menyangka bahwa Golden Crow True Fire yang terkandung dalam mayat Golden Crow dapat memadatkan kekuatan elemen api. Ini benar-benar sengaja menanam bunga yang tidak akan mekar, tetapi tidak sengaja menanam pohon willow untuk peneduh. Pergi ke bintang matahari. Niat awalnya adalah untuk menemukan emas asli matahari peringkat 7 atau lebih tinggi, tetapi itu menjadi bumerang. Dia melihat emas asli matahari,
tetapi dia tidak memiliki bagiannya. Mayat Golden Crow itu diambil secara kebetulan memberinya jalan keluar lain. Meskipun Nyonya Lan memperingatkannya untuk tidak melawan api sejati gagak emas, tidak mungkin untuk menekan api jahat semacam ini tanpa kekuatan kayu yang cukup kuat, tetapi masalah ini sama sekali bukan masalah bagi Yang Kai. Yang Kai tidak tahu apa kekuatan 5 elemen kayu yang diringkas dari esensi pohon keabadian, tetapi ada sangat sedikit di dunia ini yang dapat melampauinya, dan bahkan mungkin tidak ada. Kekuatan kayu di tubuhnya sendiri sudah cukup untuk menekan Golden Crow True Fire. Namun, untuk amannya, lebih baik untuk mengujinya terlebih dahulu, jadi Yang Kai sengaja datang ke alam kecil misterius. Jika tidak, bagaimana dia bisa mengambil risiko seperti itu sekarang karena banyak kultivator di penginapan pertama seperti awan. Tanpa diduga, mayat Golden Crow baru saja dikeluarkan. Yang Kai tiba-tiba merasa bahwa seluruh Sealet World Bed berada dalam kekacauan, hukum langit dan bumi langsung tidak teratur, dan dunia kecil ini memiliki tanda-tanda akan meledak. Yang Kai adalah penguasa alam kecil misterius, penguasa dunia kecil ini, dan sangat sensitif terhadap perubahan di bagian langit dan bumi ini. Perasaan ini seperti memaksa batu besar ke dalam gelas, dan gelas itu akan runtuh. Itu akan runtuh. 3927. Tiba-tiba, Yang Kai terkejut. Dalam kilatan cahaya dan batu, pikirannya berubah, dan dia dengan cepat menemukan alasannya. Ada batasan kapasitas dunia ini, di Sealet World Bed juga sama, seperti pepatah, botol surga dan bumi di alam bintang, hanya 10 kaisar agung yang bisa eksis pada saat yang sama, dan tidak mungkin yang ke-11 dilahirkan. Ini adalah perlindungan diri seluruh dunia, ini juga merupakan batasan dari hukum langit dan bumi. Kapasitas botol langit dan bumi di Star Boundary memiliki batas. Hal yang sama berlaku untuk alam dunia kecil, dan alam dunia kecil tidak sama dengan Star Boundary. Dunia kecil ini tidak mampu menahan keberadaan yang kuat seperti mayat gagak emas. Ini hanyalah mayat, jika Golden Crow yang hidup benar-benar diizinkan masuk, Yang Kai memperkirakan bahwa dunia kecil misterius akan segera terbakar dan meledak seketika. Alam kecil misterius tidak lagi sama seperti dulu. Alam kedua dan ketiga dipisahkan satu demi satu. Hari ini, alam kecil misterius hanya memiliki alam pertama yang asli. Kapasitasnya sangat kecil. Mayat Golden Crow tiba-tiba dilemparkan ke dalam dan terjadi kecelakaan seperti itu. Sekarang dia tahu alasannya, Yang Kai tidak berani mengabaikan, dan dengan cepat mengguncang tas Liu Herui dan memasukkan kembali mayat Golden Crow. Getaran langit dan bumi berangsur-angsur menjadi tenang dan kemudian menghilang. Hukum yang kacau juga dipulihkan. Perubahan ini juga mengkonfirmasi dugaan Yang Kai sebelumnya. Mengerutkan alisnya, Yang Kai berdiri di tempat dan merenung. Jika bukan karena niat dadakan untuk membawa mayat Golden Crow ke Sealet World Bed, dia tidak akan pernah menemukan batasan ini. Mayat Golden Crow seperti ini, apa yang akan terjadi jika alam Open Heaven dibawa ke Sealet World Bed? Tubuh kultivator alam Open Heaven telah membuka dunianya sendiri, tergantung pada kualitasnya. Alam semesta kecil di dalam tubuh juga memiliki kekuatan yang berbeda. Secara diam-diam menebak, jika kapasitas Sealet World Bed lebih besar daripada alam Open Heaven, mungkin mereka bisa hidup damai satu sama lain. Tetapi jika lebih kecil dari itu, Sealet World Bed sangat mungkin mengalami perubahan seperti hari ini. Memikirkan hal ini, Yang Kai menjadi waspada. Tampaknya jika itu bukan pilihan terakhir di masa depan, dia tidak akan dapat membawa seorang Open Heaven Realm ke dalam Sealet World Bed. Jika tidak, kemungkinan besar akan menyebabkan kerugian besar dan bahaya tersembunyi. Ini adalah kasus di Sealet World Bed, belum lagi One Realm Orb. One Realm Orb adalah replika dari Sealet World Bed, tetapi mereka jauh lebih rendah, karena One Realm Orb semuanya disempurnakan dari bintang mati, dan bahkan tidak memiliki hukumnya sendiri. Yang Kai memperkirakan bahwa One Realm Orb yang dia sempurnakan tidak dapat menahan Open Heaven Realm sama sekali, dan jika mengambil seorang Open Heaven secara paksa, maka One Realm Orb akan pecah berkeping-keping. Dari sudut pandang ini, tas Liu Herui tampak tidak biasa, juga memiliki fungsi menampung, tetapi dapat secara paksa memasukkan alam Open Heaven ke dalamnya. Tetapi dibandingkan dengan Sealet World Bed, tas Liu Herui bukanlah dunia kecil, tetapi ruangan besar yang diubah menjadi ruang kecil. Saya tidak tahu siapa yang membuat tas Liu Herui ini, dan mengapa tas itu jatuh ke tangan Su Lao. Tapi ini tidak relevan, dan sekarang tas harapan itu adalah harta miliknya sendiri. Tidak ada cara untuk menguji di Sealet World Bed, Yang Kai hanya bisa menghindar, menyingkirkannya, dan kemudian terjun ke dalam tas harapan. Untungnya, tas harapan itu sekarang benar-benar disempurnakan olehnya, dan itu bisa membesar atau mengecil sesuai yang dia inginkan. Itu tidak seluas alam dunia kecil, tetapi tidak penuh sesak dengan adanya mayat Golden Crow.
Golden Crow kuat dan perkasa sebelum kematiannya, tetapi tidak ada yang istimewa setelah kematiannya. Ketika dia melepaskan indera spiritualnya, dia bisa merasakan aura ganas yang samar. Yang Kai mengelilingi mayat Golden Crow beberapa kali, dan akhirnya berdiri diam di depan Golden Crow, memegang tangannya dan berkonsentrasi untuk mengamati. Dia tidak tahu bagaimana memulainya. Memikirkan tentang kekuatan kayu 5 elemen sebelumnya, itu karena dia telah menyempurnakan pohon keabadian, dan dia memiliki bimbingan Ruoxi, jadi seluruh prosesnya sangat mudah. Sekarang dia sendirian dan tidak memiliki siapapun untuk diandalkan, Yang Kai sedikit ragu. Setelah memikirkannya untuk waktu yang lama, akhirnya memutuskan untuk mencobanya terlebih dahulu. Pemilik penginapan mengatakan bahwa Golden Crow True Fire sangat menakutkan, selalu benar untuk berhati-hati. Yang Kai mengulurkan tangan dan menekannya di dahi Golden Crow, kemudian memejamkan matanya, merasakan dengan hati-hati, mencoba menarik kekuatan api sejati dari dalam mayat Golden Crow. Tidak ada yang istimewa pada awalnya, tetapi pada saat tertentu, telapak tangan tiba-tiba menjadi panas. Dari mayat Golden Crow, aura yang bisa membakar semua benda keluar dan menekan pada saat yang sama. Yang Kai berdiri di depan mayat Golden Crow dan benar-benar merasakan semacam perasaan sepertinya kekuatan panas itu bisa melelehkan dirinya sendiri kapan saja. Kulitnya berubah, dan dia buru-buru mundur, tetapi tangannya sudah terbungkus api gelap, bau daging yang terbakar memenuhi udara, dan rasa sakit yang menusuk hati membuat Yang Kai mengaum tak terkendali, seperti binatang buas yang terluka. Dengan putus asa mendorong Kaisar Yuannya sendiri, mencoba menghentikan pembakaran api hitam, tetapi Kaisar Yuannya sendiri tampaknya telah menjadi bahan bakar api hitam dan membuatnya semakin liar. Yang Kai terkejut, meskipun dia secara mental siap dan tahu bahwa Golden Crow True Fire tidak biasa, dia masih meremehkan kekuatan True Fire ini. Pada saat kritis, Yang Kai tiba-tiba teringat apa yang dikatakan pemilik sebelumnya, hanya kekuatan kayu yang cukup kuat yang dapat menekan api sejati gagak emas. Kemudian Yang Kai buru-buru mendesak kekuatan segel daunnya. Aura hijau terpancar dari lengan, menyelimuti api hitam, terlihat sangat aneh. Kekuatan pohon abadi benar-benar luar biasa. Ketika kekuatan kayu diaktifkan, Yang Kai jelas merasakan bahwa rasa sakitnya sangat berkurang, dan tempat yang dibakar oleh Golden Crow True Fire juga merasakan nutrisi, daging dan darahnya tumbuh kembali. Yang Kai menghela nafas panjang, langkah yang dia ambil bisa dianggap langkah yang benar, kualitas kekuatan kayunya harusnya lebih tinggi daripada Golden Crow True Fire, kalau tidak, dia tidak akan memiliki kinerja seperti itu. Dari sudut pandang ini, selama kekuatan kayu cukup kuat, maka menyerap Golden Crow True Fire dan memadatkan kekuatan api seharusnya tidak terlalu berbahaya. Tapi coba pikirkan dari sudut pandang lain, berapa banyak orang di dunia ini yang bisa memiliki kekuatan kayu yang begitu kuat. Bahkan jika seseorang memilikinya, saya khawatir itu tidak sebagus esensi pohon keabadian. Dengan hati tenang, Yang Kai duduk dengan lutut disilangkan, dengan hati-hati membungkus Golden Crow True Fire dengan kekuatan kayu, dan menariknya ke dalam dao sel miliknya sendiri. Setelah waktu 1 dupa penuh, segel dao hijau giok asli memiliki warna yang sedikit lebih gelap. Dari warna gelap, Yang Kai dapat dengan jelas merasakan aura kekerasan dan kekuatan yang dapat menghancurkan semua hal. Setelah merasakannya dengan hati-hati, Yang Kai tidak merasakan ketidaknyamanan, dan wajahnya menjadi sangat gembira. Dengan cara ini, Yang Kai dapat sepenuhnya menyerap api sejati gagak emas dan memadatkan kekuatan elemen api. Dan dilihat dari aura dan penampilan Golden Crow True Fire, jelas tidak lebih rendah dari peringkat 7. Yang Kai belum pernah melihat materi peringkat 7 lainnya, tetapi di Istana Ilahi Gagak Emas, dia telah melihat emas sejati matahari peringkat 7 dan merasakan aura emas matahari peringkat 7 itu masih sedikit lebih lemah dari Golden Crow True Fire. Hanya butuh lebih dari 1 tahun sejak datang ke dunia ini dan memiliki kesempatan untuk memadatkan kekuatan api, ini benar-benar keberuntungan. Dia tidak repot-repot memikirkan kondisi yang ditawarkan pemilik, Ji Tianxing mengatakannya dengan baik sebelumnya, semua kekuatan eksternal dan kekayaan hanyalah ilusi, hanya kekuatan sendiri yang menjadi fondasinya. Materi di atas peringkat ke-7 sulit didapat. Yang Kai memiliki ambisi besar dan ingin mencapai Open Heaven peringkat teratas. Sekarang dia memiliki kesempatan ini, bagaimana dia bisa melewatkannya? Belum lagi kondisi yang ditawarkan oleh pemilik tidak benar-benar membuatnya terkesan, bahkan jika itu beberapa kali lebih tinggi, menghadapi godaan kekuatan api Golden Crow, Yang Kai tidak bisa mengabaikannya. Dalam waktu singkat, kekuatan kayunya juga memperbaiki tubuh yang dibakar oleh api sejati gagak emas. Yang Kai mengambil napas dalam-dalam dan meletakkan tangannya di kepala Golden Crow, mendesak kekuatan Dao Yin untuk menarik Golden Crow True Fire ke dalam tubuhnya. Api gelap ditarik keluar lagi dan melilit lengannya,
tetapi itu ditekan oleh kekuatan kayu tanpa menyakiti Yang Kai sedikit pun. Setelah setengah hari, Yang Kai dengan enggan melompat keluar dari tas harapan, tetapi dia belum berhasil memadatkan kekuatan api. Dia tidak bisa memakan pria gemuk, tetapi menyerap cukup banyak Golden Crow True Fire hari ini, dan dia perlu mencerna itu. Hanya dengan begitu dia dapat melanjutkan, dan Yang Kai juga takut pemilik akan tiba-tiba masuk dan memeriksanya. Jika Nyonya Lan menemukan dirinya bersembunyi di tas harapan dan diam-diam menyerap Golden Crow True Fire, Nyonya Lan tidak akan pernah membiarkannya. Selama beberapa hari berikutnya, pemilik akan datang ke Yang Kai sekali sehari untuk berdiskusi dengannya tentang mayat Golden Crow. Yang Kai secara alami mengabaikan dan enggan. Sambil menunjukkan sikap yang menyenangkan, dia menanganinya sesuka hati, tapi dia bisa merasakan kesabaran pemilik, dan dia akan digosok sampai kering. Dia datang menemuinya sehari 2 kali baru-baru ini. Hidungnya bukan hidungnya, matanya bukan matanya, dia tidak bisa melihatnya dimanapun. Setiap kali sebelum pergi, Yang Kai harus ditendang, tetapi karena tidak memiliki kekuatan tinggi, dia tidak bisa menghindarinya. Kecepatan menyerap Golden Crow True Fire tidak lambat, dan dengan perlindungan kekuatan kayu pohon abadi, Yang Kai dapat dikatakan membuka tangannya dan bekerja keras. Jika orang lain mengetahuinya, mereka akan terkejut. Melihat melampaui seluruh alam semesta, memadatkan segala jenis kekuatan bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dalam semalam, tetapi membutuhkan periode mundur yang panjang. Waktu ini mungkin panjang atau pendek, mungkin 3 atau 5 tahun, mungkin 10 atau 20 tahun, atau bahkan lebih lama. Jika Yang Kai tidak memiliki kekuatan pohon abadi, dia tidak akan begitu tidak bermoral. Dengan kekuatan pohon itulah dia dapat menyerap api sejati gagak emas yang tidak dapat diserap orang lain selama berbulan-bulan dalam satu hari. Dan seiring berjalannya waktu, Yang Kai secara bertahap dapat merasakan beberapa hal, dengan kecepatannya saat ini, mungkin selama ada 10 hari lagi, kekuatan api di segel daunnya akan mencapai keadaan jenuh, dan kemudian akan menjadi tidak perlu lagi menyerap api sejati dari gagak emas. Pada saat itu, kekuatan elemen api akan berhasil dipadatkan. 10 hari. Kuncinya adalah kali ini, pemilik mendesak lebih dan lebih mendesak, dan dia pasti tidak akan memberinya waktu yang lama. Tapi untungnya, waktu bos datang kepadanya hampir sama setiap hari, jadi Yang Kai tidak ketahuan. Pada hari ini, setelah menghitung waktu, Yang Kai melompat keluar dari tas harapan, dan setelah bermeditasi kurang dari setengah jam, dia mendengar ketukan di pintu. Tak perlu dikatakan, itu adalah pemilik lagi. Yang Kai bangkit tanpa daya dan membuka pintu. Pemilik benar-benar berdiri di luar, tetapi yang mengejutkan Yang Kai adalah dia tidak sendirian kali ini, dan ada orang lain bersamanya. 3928. Berdiri di depan Yang Kai adalah seorang lelaki tua yang tinggi dan kokoh. Pakaian lelaki tua itu sederhana, celana pendeknya robek, lengan dan betisnya yang kurus terekspos, seperti seorang petani tua yang baru kembali dari bekerja di ladang, dan dia tampak tidak mencolok. Tetapi ketika Yang Kai melihatnya, dia merasa bahwa mata lelaki tua itu sedalam laut, sepertinya Yang Kai jatuh dan tenggelam ke dalamnya selamanya. Membeku di dalam hati, Yang Kai mengetahui bahwa lelaki tua ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Dan Nyonya Lan, yang telah melecehkannya selama beberapa hari terakhir, berdiri 3 langkah di belakang lelaki tua itu, menatap Yang Kai dengan gigi kertakan. Teman kecil, bisakah kami masuk untuk mengobrol? Orang tua itu bertanya sambil tersenyum. Meskipun nadanya lembut, itu memberi orang-orang perasaan keagungan samar yang tak tertahankan. Keagungan ini hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang telah berada di posisi tinggi sepanjang tahun. Yang Kai tidak tertarik dengan keanehan ini. Yang Kai melirik pemilik, tahu bahwa dia mungkin tidak bisa menolak, dan segera menganggukkan kepalanya dan menyerahkan kursinya. Orang tua itu mengucapkan terima kasih dan melangkah masuk, diikuti oleh Nyonya Lan. Setelah menutup pintu, Yang Kai berbalik untuk melihat Nyonya Lan dan berkata dengan curiga, "Nyonya, dia." Dia juga memiliki beberapa tebakan tentang identitas lelaki tua itu. Nyonya Lan berkata dengan sungguh-sungguh, "Ini adalah pemilik penginapan pertama saya." Pria tua itu tersenyum dan mengangguk dan berkata, "Nama keluarga lelaki tua itu adalah Situ, dan nama tunggalnya Kong." Seperti yang diharapkan, Yang Kai samar-samar menebak identitas lelaki tua itu ketika dia melihat pemilik yang merupakan seorang Open Heaven peringkat 6 berdiri di belakang lelaki tua itu. Setelah mendengarkan pengenalan pemilik, dia tahu bahwa tebakannya benar. Situ Kong ini adalah pemilik di balik layar penginapan pertama. Orang ini pasti Open Heaven kelas atas, tapi aku tidak tahu nilai spesifiknya. Ternyata Situ senior, junior ini kasar. Yang Kai mengepalkan tinjunya dan mengulurkan tangannya, "Senior, silakan duduk."
Si Tukong mengangguk dan duduk, Nyonya Lan bergerak dengan lembut dan berdiri di belakangnya. Kamu juga duduk. Si Tukong melihat ke kiri dan ke kanan, menatap Yang Kai. Beraninya Yang Kai duduk, bahkan Nyonya pemilik yang merupakan Open Heaven peringkat 6 berdiri, bagaimana dia bisa duduk? Seorang junior tidak berani melangkahi seniornya, dia hanya berdiri dan berbicara. Si Tukong tidak enggan, dan berkata, saya mendengar tentang teman kecil, apakah Anda tahu berapa banyak orang kuat yang telah berkumpul di penginapan pertama saya? Aku tidak tahu. Yang Kai menggelengkan kepalanya. Jika dia bertanya tentang mayat Golden Crow dengan satu mulut, Yang Kai tidak terkejut, tetapi tiba-tiba mengatakan ini sedikit tidak bisa dijelaskan. Si Tukong berkata, ada 32 orang Open Heaven tingkat menengah, dan ada 5 orang Open Heaven tingkat tinggi. Ada juga pasukan kelas 1 dan kelas 2 secara total lebih dari 20. Yang Kai tercengang ketika mendengarnya, mengetahui bahwa kali ini benar-benar masalah besar, bahkan Open Heaven tingkat atas telah datang dengan begitu banyak orang, yang menunjukkan daya tarik mayat Golden Crow. Setelah berbicara, si Tukong tersenyum dan berkata, kalau begitu, tahukah Anda mengapa Anda bisa hidup damai di sini di penginapan pertama saya? Yang Kai bingung, apa yang senior maksud? Si Tukong berkata dengan santai, beberapa waktu lalu, Anda mengatakan bahwa tubuh Golden Crow dirampok oleh Xiaolan. Tidak peduli apakah pernyataan ini benar atau tidak, orang-orang itu harus mencoba yang terbaik untuk membuktikannya. Xiaolan adalah orang dari penginapan pertama saya, tidak peduli apa, mereka harus memberikan wajah kepada penginapan pertamaku, dan mereka tidak akan membuat masalah dengannya, jadi cara terbaik adalah meminta informasi padamu, mencari tahu keberadaan sebenarnya dari tubuh Golden Crow, dan kemudian membuat rencana. Tapi teman kecil itu hidup di sini selama beberapa hari, apakah Anda pernah dilecehkan oleh siapapun? Tidak, Yang Kai menggelengkan kepalanya, samar-samar memahami apa yang dimaksud si Tukong dengan mengatakan ini, dan dengan ragu bertanya, maksud senior penginapan pertama melindungi saya. Si Tukong tidak berkomitmen, dan berkata, orang-orang itu, ada yang baik dan buruk, banyak orang tidak begitu mudah untuk diajak bicara. Implikasinya adalah bahwa penginapan pertama relatif sopan. Kemudian, Nyonya Lan menambahkan, Yang Kai, meskipun penginapan pertama saya kuat, tidak mungkin bagi Anda untuk menyinggung terlalu banyak orang. Apakah Anda akan menjual mayat Golden Crow atau tidak? Yang terbaik adalah memberi saya jawaban hari ini. Petik 2. Yang Kai menatapnya, bisakah Anda memberi saya lebih banyak waktu untuk memikirkannya? Nyonya Lan mengerutkan kening dan berkata, apalagi yang kamu pikirkan? Yang Kai berkata dengan wajah malu-malu, 10 hari, beri aku 10 hari lagi, dan aku akan memberimu jawaban yang memuaskan setelah 10 hari. Nyonya Lan memelototinya dan berkata, tidak mungkin, 10 hari terlalu lama, Anda tidak tahu berapa banyak orang di bawah yang memberikan tekanan kepada penginapan pertama kami sekarang, hanya untuk mencegah orang-orang datang kepada Anda akan menyinggung banyak orang, 10 hari terlalu banyak variabel. 10 hari tidak cukup, dan Yang Kai memperkirakan bahwa dia akan membutuhkan setidaknya 10 hari untuk memadatkan kekuatan api, setelah itu mayat Golden Crow tidak akan banyak berguna baginya. 3 hari. Si Tukong tiba-tiba berkata, hanya ada 3 hari, jadi pikirkan sendiri. Setelah mengatakan itu, dia tidak memberi Yang Kai kesempatan untuk berbicara lagi, bangkit dan pergi, ini adalah ultimatum. Yang Kai mengikuti di belakang dan memohon, Bos Lady, Senior, Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, 3 hari terlalu singkat, saya mungkin tidak dapat mempertimbangkannya secara komprehensif. Nyonya Lan berbalik dan berkata dengan marah, pikirkan tentang hidupmu sendiri, aku yakin kamu akan mempertimbangkannya dengan hati-hati. Dia menutup pintu secara langsung, seolah-olah dia ingin sepenuhnya mengurung Yang Kai di dalam. Ketika keduanya pergi, Yang Kai tampak sedih. 3 hari. Pada saat itu, kekuatan api pasti tidak akan bisa dipadatkan, tetapi karena pemilik penginapan itu telah mengucapkan kata-katanya, mereka tidak akan memberinya ruang untuk negosiasi. Setelah 3 hari, saya khawatir tidak akan ada stabilitas seperti itu. Sekarang waktunya hampir habis, Yang Kai khawatir, tetapi dia tidak berani menunda. Dalam 3 hari berikutnya, Yang Kai memasuki tas Rui berkali-kali untuk menyerap api sejati gagak emas, dan bahkan memaksakan tubuhnya tanpa memikirkan kerusakannya. Kemajuannya jauh lebih cepat, tetapi masih jauh dari kejenuhan segel daunnya. Setelah 3 hari berlalu, pemilik datang lagi. Kali ini tidak bersama si Tukong, meskipun mayat Golden Crow berharga, itu hanya sepotong bahan, si Tukong tidak perlu untuk mengatasinya dan Nyonya Lan sendiri dapat menangani sisanya. Di ruang samping, Nyonya Lan memandang Yang Kai dan berkata, pemilik berkata, jika kamu menyerahkan tubuh Golden Crow kepada saya,
dua kondisi sebelumnya akan tetap tidak berubah. Kedua kondisi sebelumnya akan diberikan kepadamu. Sebelum kamu mencapai Open Heaven peringkat kelima, penginapan pertama saya akan memastikan keamanan pribadimu dan tidak akan pernah membiarkanmu mengalami kecelakaan. Manfaatnya tiba-tiba berlipat ganda. Meskipun kondisi dari Nyonya Lan tidak buruk sebelumnya, dia hanya bisa memilih salah satu dari keduanya, yang tampak agak terlalu rendah buat Yang Kai, tetapi sekarang tidak apa-apa. Sejujurnya, jika ada kaisar senior realem menghadapi godaan semacam ini, saya khawatir mereka akan segera setuju. Jika Yang Kai tidak bertekad untuk mencapai Open Heaven peringkat atas, kalau dia tidak mengetahui bahwa dirinya dapat menyerap Golden Crow True Fire, mungkin Yang Kai tidak akan menolak. Tapi jalan emas ada di kakinya. Jika dia setuju saat ini, maka dia akan kehilangan seni bela diri tertinggi. Yang Kai tidak ingin menyesali keputusan impulsif hari ini suatu hari nanti. Kondisi seperti ini, saya yakin sulit bagi kekuatan lain untuk menolaknya. Jika kamu masih bersikap tidak masuk akal, maka saya benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Yang Kai berkata dengan tulus, saya merasakan ketulusan penginapan pertama dan situs senior, tapi... Berhenti bicara omong kosong, katakan padaku secara langsung apakah kamu setuju atau tidak setuju. Bos wanita itu tidak memberinya kesempatan untuk berbicara sama sekali, dan memotongnya secara langsung. Dengan sikap tegas seperti itu, sama sekali tidak ada yang perlu dikatakan. Yang Kai menggertakkan giginya dan berkata, setuju, tentu saja setuju. Nyonya Lan terkejut sesaat, dan kemudian dia tersenyum seperti bunga, kamu bisa diandalkan. Tapi bisakah kamu menunggu beberapa hari lagi? Wajah cantik Nyonya Lan tenggelam, dan dia memandang Yang Kai dengan curiga, apa yang kamu pikirkan? Karena kamu setuju, mengapa menunggu beberapa hari lagi? Privasi pribadi, tidak ada komentar. Yang Kai berkata tertunduk, dan melanjutkan, tapi aku bisa menjamin bahwa aku akan memberikan mayat Golden Crow dengan kedua tangan. Yang Kai pikir ini akan dapat menunda untuk sementara waktu, tetapi Nyonya Lan perlahan menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata Yang Kai. Dia menanggapi, bahkan jika saya, penginapan pertama bisa menunggu, tetapi orang lain tidak bisa menunggu. Dia memandang Yang Kai dalam-dalam, kamu lakukan saja sendiri. Setelah berbicara, Nyonya Lan berbalik dan meninggalkan ruangan. Yang Kai mengikutinya di belakang dan berteriak beberapa kali, tetapi Nyonya Lan mengabaikannya. Tepat ketika dia berjalan keluar dari pintu, tubuh Yang Kai membeku. Pada saat itu, lusinan Divine Sense yang kuat turun dari langit, seolah-olah dunia yang luar biasa membungkusnya, membuatnya tanpa sadar melahirkan perasaan rendah hati yang tidak berarti. Terkejut, dia dengan cepat mundur, menelan air liur, dan tampak ketakutan. Dia telah bersembunyi di kamar akhir-akhir ini, meskipun dia tahu bahwa ada banyak orang kuat di luar, tetapi bagaimanapun, dia belum melihat mereka. Konsepnya tentang banyak orang kuat masih relatif kabur, dan baru sekarang dia memiliki perasaan yang mendalam. Sekarang dalam situasi ini, yang paling aman adalah bersembunyi di dalam ruangan, terlalu berbahaya jika dia keluar. Tepat ketika dia memikirkannya, Yang Kai tiba-tiba menyadari sesuatu yang berbeda, melihat sekeliling dan hampir berteriak. Penghalang di kamarnya sama sekali tidak berguna pada saat ini, jangan pikirkan itu, semua penghalang di sini di bawah kendali Nyonya Lan. Meskipun kartu kamarnya dapat mengendalikan semua jenis penghalang dan menghalangi mata orang lain yang mengintip, Nyonya Lan sebagai pemilik penginapan pertama, pasti dapat melakukan hal semacam ini, dan otoritasnya pasti lebih tinggi dari miliknya. Dengan kata lain, Nyonya Lan ingin mematikan pembatas di kamarnya, dan dia tidak bisa menyalakannya lagi. Pada saat penghalang kamarnya terbuka, lusinan indera spiritual yang dia rasakan sebelumnya menyerang lagi. Tanpa adanya penghalang, indera spiritual tidak lagi terhalang dan mereka yang berada di lantai bawah penginapan pertama dengan hati-hati memeriksa Yang Kai. Tubuh Yang Kai menjadi dingin dalam sekejap, dan semua rambut di tubuhnya berdiri. Dengan derit, pintu didorong terbuka, dan seorang pria muda yang kokoh muncul di pintu, menyeringai pada Yang Kai. Yang Kai terkejut dan berkata, siapa itu? Pria muda itu masuk tanpa diundang, dan energi yang kuat beredar di tubuhnya, membuatnya terlihat jahat, menawan dan gila. Pria itu berkata dengan ringan, Anda tidak perlu khawatir tentang siapa raja ini, saya hanya bertanya satu hal, nak, lebih baik kamu menjawab dengan jujur. Tanpa berhenti, pemuda itu berkata langsung, apakah mayat Golden Crow ada di tanganmu, atau sudah diambil oleh Nyonya Lan? Nyonya Lan. 3929. Masalah ini adalah sesuatu yang ingin dikonfirmasi oleh semua orang, dan mereka semua merasa tidak nyaman untuk bertanya kepada Nyonya Lan. Karena Yang Kai tinggal di sini, akan lebih mudah untuk memulai. Namun, Yang Kai dilindungi dengan baik oleh penginapan pertama sebelumnya, jadi mereka tidak bisa berbuat apa-apa.
Sekarang sikap penginapan pertama telah dipadamkan, tentu saja tidak ada lagi kekhawatiran. Tentu saja, Yang Kai tidak akan menjawab pertanyaan semacam ini dengan jujur. Ketika dia berpikir tentang apakah akan menyembunyikan masalah ini atau tidak, dia menemukan bahwa dia bahkan tidak bisa berpikir untuk berbohong. Pemuda di depannya ini dikelilingi oleh energi iblis, dan segala sesuatu di hatinya seakan menghilang. Pikirannya seperti tidak punya tempat untuk bersembunyi, dan mereka jelas menyadarinya. Apakah ini kekuatan Open Heaven kelas atas? Ketika menghadapi Situ Kong sebelumnya, pihak lain tidak terlalu menekannya, tetapi sekarang, menghadapi pemuda ini, Yang Kai merasa bahkan bisa bernafas saja merupakan harapan yang luar biasa. Keringat dingin turun dari dahinya, Yang Kai mendongak dengan susah payah. Pemuda di seberangnya tersenyum dan memandang dirinya dengan ringan, tetapi di belakangnya, sepertinya ada binatang buas yang ingin menelannya. Daging dan darah menggeliat di mana-mana, tulang berderak, dan aura kematian menyelimutinya. Aku akan mati, benar-benar mati. Aura keji pada pemuda itu membuatnya mengerti bahwa jika jawabannya membuatnya tidak puas, orang ini mungkin benar-benar melakukan sesuatu padanya. Yang Kai benar-benar tidak punya pilihan sama sekali, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan meraung, kemudian dia bersembunyi di tas angan-angan. Benar-benar tidak ada cara lain, dia tidak berani mengekspos Sealet World Bed, dan tidak mungkin melarikan diri dengan teleportasi. Dengan bersembunyi di tas angan-angan, mungkin masih memiliki kesempatan untuk bernapas, tetapi dengan cara ini, ia telah menjadi kura-kura dalam guci, dan itu hanya metode minum racun untuk memuaskan dahaga. Dan pada saat sosok Yang Kai menghilang, pemuda itu mengangkat alisnya dan bergumam, Golden Crow. Tangan besarnya segera meraih tas Liu Herui. Saat Yang Kai membuka tas Liu Herui dan memasukinya, pemuda itu dengan jelas merasakan aura gagak emas, dan segera mengerti bahwa gagak emas masih ada di tangan Yang Kai. Gerakannya tidak lambat, tetapi ada seseorang lain yang bergerak lebih cepat. Tas Rui masih di udara, dan bayangan beberapa telapak tangan muncul dari udara tipis, serentak meraih tas Liu Herui. Pria muda itu tertawa, sekelompok orang yang tidak tahu malu. Dengan keras, energi iblis menyapu, meja-meja di ruangan itu berubah menjadi debu, dan pemuda itu bergegas maju seperti naga yang pergi ke laut. Bum bum bum. Kekuatan besar dunia bertabrakan, dan dalam kehampaan, tidak mungkin untuk mengatakan berapa banyak kultivator yang saling bertarung pada saat ini, terkadang bercampur dengan erangan teredam. Penginapan pertama yang telah berdiri di kehampaan ini selama ribuan tahun hancur dengan ledakan, puluhan orang dikirim terbang ke segala arah, dan banyak orang berubah menjadi bola cahaya, masing-masing bertarung dengan trik unik dan teknik rahasia. Nyonya Lan berdiri di suatu tempat dalam kehampaan, melihat lokasi asli penginapan pertama, membuat wajahnya menjadi pucat, gigi peraknya bergemeletuk, dia memegang Baiki di satu tangan dan akuntan di tangan lainnya, tubuhnya seperti ditusuk dengan kedinginan. Mulut Baiki terbuka lebar. Insiden itu terjadi terlalu tiba-tiba, bahkan dia tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Baru pada saat inilah dia berteriak, Nyonya, mereka menghancurkan rumah kita, penginapan. Akuntan itu juga menatap, bagaimana ini bisa terjadi. Sejak pembukaan penginapan pertama, sebenarnya tidak banyak orang yang berani membuat masalah di sini. Orang dengan keberanian seperti itu biasanya tidak berumur panjang, tetapi kali ini pembuat onarnya berbeda. Ada beberapa orang yang tidak takut dengan latar belakang penginapan pertama. Diperkirakan penginapan ini akan dihancurkan sepenuhnya. Tidak mungkin meminta orang lain untuk mengkompensasi apapun. Bagaimanapun, pemilik penginapan pertama menjadi salah satu orang yang memulainya. Bocah bau, aku akan mengupas kulitmu, kata Nyonya Lan dengan getir. Jika bukan karena Yang Kai yang menyembunyikan mayat Golden Crow, bagaimana mungkin penginapan pertama memiliki nasib buruk seperti itu? Tidak ada yang salah dengan menyerahkan mayat Golden Crow lebih awal, tetapi sekarang setelah semuanya menjadi lebih besar, tidak ada yang tahu bagaimana mengakhirinya. 6 Open Heaven peringkat atas bertarung dalam kehampaan, dan tas Liu Herui terus berpindah dari tangan satu ke tangan yang lainnya. Bahkan Nyonya Lan tidak dapat campur tangan dalam pertempuran tingkat ini, dan hanya bisa menonton dari kejauhan. Hal yang sama berlaku untuk Open Heaven tingkat menengah lainnya dari pasukan kelas 2. Sebelumnya, banyak orang berpartisipasi dalam kompetisi perebutan tas Liu He, tetapi mereka semua sangat menderita. Saat ini, mereka semua memahami bahwa mayat Golden Crow ini ditakdirkan hanya untuk orang-orang Open Heaven kelas atas, jadi para Open Heaven tingkat menengah dan tingkat rendah tidak ingin membuang waktu dan energinya. Memikirkannya, meskipun mayat gagak emas sangat berharga, itu tidak sebanding dengan usaha mereka. Pada saat yang sama, Yang Kai, yang bersembunyi di tas Liu Herui, sangat tenang. Meskipun beberapa Open Heaven tingkat atas saling menyerang,
mereka sangat protektif terhadap tas Liu Herui, karena mereka tahu kalau sampai tas itu rusak, maka isi tas sangat mungkin jatuh ke dalam kehampaan, dan mereka tidak akan pernah bisa menemukannya. Diam-diam membuka celah, pikiran spiritual melepaskan persepsinya, tetapi sebelum dia bisa mendeteksi apapun, Yang Kai merasakan sakit di kepalanya. Pikiran spiritual yang dilepaskan itu tercabik-cabik oleh kekuatan yang mengerikan. Pada saat pandangan yang mengejutkan itu, sepertinya dia melihat beberapa pria kuat saling bertarung. Situasi ini membuat Yang Kai sedikit tercengang. Sebelumnya, dia dipaksa oleh kekuatan seorang pemuda dan harus bersembunyi di tas Liu He untuk menghindari pusat perhatian, dan dia tidak dapat mendeteksi apa yang terjadi kemudian. Yang Kai samar-samar menebak bahwa para kultivator yang berkumpul di penginapan pertama saat ini sedang berjuang memperebutkan tas itu. Yang Kai tidak tahu tas Liu Herui akan berakhir di tangan siapa, dan apa yang akan terjadi padanya. Pada saat ini, Yang Kai diam-diam berharap dalam hatinya agar tas itu didapatkan oleh si Tukong. Setidaknya si Tukong memberinya perasaan yang baik, dan dia bukan orang yang tidak masuk akal. Pemuda yang dia lihat sebelumnya terjerat dengan ki iblis, jika tas Rui direbut olehnya, bagaimana dia masih memiliki buah yang enak untuk dimakan. Pada saat ini, tidak mungkin untuk melompat keluar, lagi pula pertarungan beberapa orang Open Heaven tingkat atas sudah cukup untuk membuatnya hancur. Dengan napas panjang, kepala Yang Kai membeku untuk sementara waktu, perasaan menyematkan takdirnya sendiri pada kebaikan orang lain membuatnya sangat tidak nyaman, tetapi jalan menuju Open Heaven sangat panjang, dan perlu untuk mengumpulkan kekuatan Yin dan Yang dan 5 elemen untuk dipromosikan, dan dia tidak tahu kapan itu bisa terwujud. Tiba-tiba teringat, pria yang tubuhnya dipenuhi oleh energi iblis itu seharusnya berasal dari Myriad Demons Heaven, kan? Dia mendengar Duan Hai menyebut Myriad Demons Heaven sebelumnya. Itu adalah salah satu dari 36 gua surga, dia tidak tahu apakah Mos Seng juga berasal dari Myriad Demons Heaven. Setelah beberapa saat pikiran liar di benaknya, Yang Kai tiba-tiba menoleh dan menatap mayat Golden Crow di sampingnya, matanya berkedip-kedip. Open Heaven peringkat atas yang ingin bersaing untuk tas harapan pasti tidak dapat menentukan pemenang dalam waktu singkat, pertarungan pada level ini seharusnya akan berlangsung selama 1,5 tahun. Waktu yang begitu lama sudah cukup untuk memadatkan kekuatan api. Pikiran melonjak, Yang Kai sangat gembira, dia telah berusaha untuk menunda waktu selama beberapa hari, tetapi Nyonya Lan tidak memberinya kesempatan ini sama sekali. Tidak perlu 1,5 tahun, selama ada 5 atau 6 hari lagi, Yang Kai akan dapat sepenuhnya memenuhi dan memadatkan kekuatan api di segel daunnya. Pada saat itu, tidak peduli seberapa berharganya mayat Golden Crow ini, itu tidak akan banyak berguna baginya. Sebuah langkah salah yang terpaksa dilakukan dengan enggan, siapa sangka itu adalah kunci kemenangan. Tidak ada yang perlu diragukan lagi. Pertama, Yang Kai membaca mantra untuk membuat pembatas di tas Liu Herui. Langkah ini mungkin sedikit berlebihan, meskipun pembatas yang dia tempatkan tidak sulit dihancurkan jika Open Heaven peringkat atas ingin membukanya, tapi setidaknya dia bisa menunda waktu sebentar. Dia sedang bersembunyi dan diam-diam menyerap Golden Crow True Fire, jangan sampai orang lain tahu dan semua rahasianya diungkap. Duduk bersila di depan mayat Golden Crow, Yang Kai, seperti biasa, meletakkan tangannya di dahi Golden Crow, mendesak kekuatan segel daunnya untuk menarik Golden Crow True Fire ke dalam tubuhnya. Waktu berlalu, dan pertempuran di luar masih berlangsung. Tidak ada yang mengira bahwa seorang kaisar realem akan memiliki keberanian untuk menurunkan kegelapan di depan beberapa kelopak mata Open Heaven kelas atas. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Kekuatan api di segel dao semakin penuh, dan hati Yang Kai perlahan-lahan menjadi lega, secara bertahap melupakan situasinya, semua pikirannya tenggelam dalam kondensasi kekuatan api yang superior. Sampai saat tertentu, kekuatan api di segel daunnya benar-benar sudah penuh, dan tidak mungkin lagi menyerap lebih banyak Golden Crow True Fire. Yang Kai tiba-tiba terbangun, mengetahui bahwa kekuatan apinya telah berhasil dipadatkan. Diam-diam merasakan api sejati di mayat Golden Crow, kekuatan api itu masih ada, tetapi jelas lebih lemah daripada di awal. Dia tidak tahu apakah itu cukup untuk memadatkan kekuatan api bagi orang lain. Namun, ini tidak ada hubungannya dengannya. Sekarang dia telah menghasilkan hadiah langsung dari petualangan ini. Yang Kai senang dan puas bahkan jika tubuh Golden Crow direnggut tanpa manfaat apapun baginya, dia bisa menerimanya. Sekarang yang tersisa adalah memikirkan bagaimana cara keluar. Bersembunyi di tas Liu Herui sepanjang waktu bukanlah pilihan yang bagus. Yang Kai tidak yakin dengan siapa tas itu akan berakhir, bagaimana dia menghadapinya dan apa yang harus dilakukan dengan orang-orang di luar. Ingin menyelidiki situasi pertempuran di luar, tetapi ketika mengingat rasa sakit karena terkoyak terakhir kali, Yang Kai sedikit khawatir.
Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Yang Kai mengertakkan gigi dan membuka penghalang kemudian diam-diam melepaskan indera spiritualnya. Awalnya, dia sudah siap secara mental untuk menderita kehancuran indera spiritual seperti sebelumnya, tetapi, situasi di luar sedikit berbeda dari apa yang dia pikirkan. Pertempuran antara beberapa Open Heaven peringkat tinggi telah berhenti untuk beberapa waktu. Dalam persepsinya, langit tampak tenang dan tidak banyak orang di tempat ini. Ada papan catur di langit, si Tukong duduk di satu sisi papan catur dengan seorang pemuda yang pernah Yang Kai temui sebelumnya, dan beberapa pria dengan napas dalam-dalam menonton dari pinggir lapangan. Nyonya Lan, Baiki, dan akuntan, bersama dengan banyak pelayan dari penginapan pertama, semuanya berdiri di belakang si Tukong. Apa skenario ini? Yang Kai tidak bisa memahaminya. Ketika dia bingung, si Tukong tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, "Keluar, bisakah kamu bersembunyi selama sisa hidupmu?" Saat dia berbicara, dia meliriknya dengan ringan, meskipun berada di dalam tas Liu Herui, Yang Kai bisa merasakan bahwa dia melihat ke dalam jiwanya. Dalam jiwa. 3930. Tidak perlu memikirkan itu, Yang Kai juga tahu bahwa ini untuk kebaikan dirinya sendiri. Dia ragu-ragu untuk sementara waktu, mengetahui bahwa itu bukanlah berkah, tetapi bencana yang tidak dapat dihindari. Bagaimanapun, dia sekarang telah memadatkan kekuatan elemen api, dan dia tidak memiliki keengganan lagi. Dengan jantung berdebar, Yang Kai melompat keluar. Dalam sekejap, beberapa mata datang untuk melihatnya, dengan rasa pengawasan. Kulit Yang Kai menegang, dan pemuda yang duduk dengan si Tukong di seberang papan catur mencibir padanya, membuat jantungnya berdetak kencang, berpikir bahwa jika orang ini ingin menyerangnya, maka dia tidak ada cara untuk melawan. Untungnya, apakah itu tatapan teliti atau cibiran pemuda itu hanya sesaat, dan tidak memperhatikannya saat berikutnya. Ini membuat hati Yang Kai tak tertahankan, dan dia dengan cepat bersembunyi di balik si Tukong dan bernapas dengan tenang. Ekspresi kebencian datang dari samping, Yang Kai menoleh dan menatap mata seperti permata Nyonya Lan. Yang Kai tersenyum dan menangkupkan tangannya dengan suara rendah, "Bos Lady." Mata Nyonya Lan yang indah itu cemberut, dan dia menggertakkan giginya, "Bocah bau, kamu melakukan pekerjaan dengan baik." Yang Kai tersenyum canggung, mundur 2 langkah, dan berdiri berdampingan dengan Baiki. Pemilik tampaknya sangat marah, meskipun dia tidak tahu mengapa, lebih baik menjauh darinya. Baiki diam-diam memberinya acungan jempol, dengan ekspresi kekaguman yang membuat Yang Kai terdiam. Baru pada saat itulah dia melihat bahwa tas angannya sedang dipegang oleh si Tukong saat ini. Jelas, dalam pertempuran sebelumnya, pemilik penginapan pertama telah menang, jika tidak tas angan itu tidak akan jatuh ke tangannya. Bagaimana situasinya sekarang? Yang Kai tidak dapat memahami situasi di lapangan, dan dia tidak tahu mengapa si Tukong meraih tas angannya, tetapi dia masih bermain catur dengan orang lain di sini, dan tidak ada yang bisa bertanya padanya, jadi dia hanya bisa meminta Baiki untuk bertanya. Baiki melirik ke kiri dan ke kanan, dan berbisik, "Tuan menilai hasil berdasarkan level catur. Ini yang terakhir. Selama kita bisa memenangkan yang ini, pemilik kita bisa memenangkan mayat Golden Crow." Yang Kai tercengang ketika dia mendengarkannya, apakah kemenangan atau kekalahan didasarkan pada level catur? Mengapa tiba-tiba berubah dari seni bela diri menjadi pertarungan catur? Situasi ini agak terlalu mendadak. Apalagi si Tukong sudah memegang tas angan-angan, dia hanya perlu berlari cepat, jadi mengapa repot-repot membicarakan level catur dengan orang lain? Tapi setelah dipikir-pikir, jika dia bisa lari, mengapa si Tukong tetap tinggal? Semua orang yang hadir adalah Open Heaven peringkat tinggi. Meskipun si Tukong memenangkan perebutan dan meraih tas angan-angan, jika orang lain bergabung, tidak peduli seberapa kuat si Tukong, dia tidak akan sanggup menjadi lawan mereka semua. Sebaliknya, hal yang sama berlaku untuk semua Open Heaven peringkat atas ini, tidak peduli siapa yang berhasil mendapatkan tas angan-angan, yang lain tidak akan menyerah. Ini adalah situasi yang tidak dapat diselesaikan, dan akan selalu ada satu orang yang akan diserang oleh kelompok lain. Diperkirakan justru karena alasan inilah mereka akan berubah dari seni bela diri menjadi pertarungan catur. Tidak perlu repot-repot, mengapa tidak duduk saja dan selesaikan semuanya dengan damai. Namun, mendengar dari kata-kata Baiki, si Tukong lebih unggul dalam pertandingan catur ini. Yang Kai tidak tahu banyak tentang catur, dia hanya mengerti sedikit dan bisa memainkan beberapa permainan, jadi si Tukong dan pemuda itu sekarang lebih kuat atau lebih lemah, Yang Kai tidak bisa menyimpulkan apapun. Namun, dengan mengamati kata-kata dan ekspresinya, dia dapat dengan jelas merasakan kepercayaan diri dalam strategi si Tukong. Sebaliknya, pemuda itu mengerutkan kening dari waktu ke waktu, tampak malu, dan kecepatannya tidak secepat si Tukong. Berdasarkan situasi ini,
hanya masalah waktu sebelum si Tukong menjatuhkan lawan terakhirnya. Membosankan untuk ditonton, Yang Kai hanya peduli dengan tas angannya, dan dia tidak perlu memikirkan mayat Golden Crow sekarang. Setelah mayat Golden Crow jatuh ke tangan si Tukong, dia pasti tidak akan kembali. Apalagi dia sekarang sudah sepenuhnya memadatkan kekuatan api, jadi tidak perlu khawatir tentang itu dan tidak perlu menyinggung orang. Tapi dia masih menginginkan tas angan-angan itu, dan dia tidak tahu apakah si Tukong akan mengembalikan kepadanya atau tidak. Jika dia mengambil tas angan-angannya, itu akan menjadi kerugian besar. Yang Kai bingung. Pada saat ini, suara gemerincing keluar, yang mengejutkan Yang Kai, mendongak, dan melihat bahwa papan catur antara si Tukong dan pemuda itu telah terbalik, namun bidak catur hitam putih masih berada di posisi semula dan tidak terpengaruh. Pemuda itu terkejut, bangun, dengan ekspresi berminyak di wajahnya. Tidak, itu membosankan. Si Tukong juga bangkit dan berkata sambil tersenyum, mari lanjutkan. Pria muda itu menatapnya dengan dingin, jangan bangga, kamu hanya hidup beberapa tahun lagi. Jika kamu berada di generasi yang sama, raja ini pasti tidak akan kalah darimu. Si Tukong berkata enteng, panjang umur juga modal. Pemuda itu berkata, hidup panjang, mati lebih awal. Saya berharap untuk melihat Anda lain kali, Anda masih bisa begitu energik, ayo pergi. Setelah mengatakan ini, sosoknya berkedip, berubah menjadi kabut hitam, dan pergi dengan cepat ke kejauhan. Orang ini benar-benar mengatakan bahwa dia akan pergi tanpa ragu-ragu. Ketika Open Heaven peringkat atas lainnya melihat ini, mereka semua mengucapkan selamat tinggal. Tidak ada yang mengatakan apapun untuk memberi selamat, dan diperkirakan mereka tidak berminat untuk memberi selamat kepada orang lain. Alasan mengapa mereka bertahan sampai sekarang adalah untuk melihat hasil pertandingan. Sekarang hasil akhirnya sudah ditentukan, tentu saja tidak perlu tinggal. Dalam sekejap mata, orang lain telah pergi, dan sisanya hanya orang-orang dari penginapan pertama. Yang Kai tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman, karena bagi orang-orang penginapan pertama, dia juga orang luar. Nyonya Lan tersenyum dan berkata, selamat kepada pemilik, selamat kepada pemilik. Yang lain juga mengikuti. Si Tukong melambaikan tangannya dan berkata, tidak ada yang perlu diberi selamat, itu hanya sepotong materi. Untungnya, meskipun ada beberapa tikungan dan belokan, saya akhirnya memenangkannya. Melihat Yang Kai, dia tersenyum sedikit, keluarkan benda itu. Saat berbicara, dia melemparkan tas angan ke Yang Kai. Yang Kai mengambilnya secara tidak terduga, dan dengan tegas mengguncang mayat Golden Crow darinya, dan kemudian dengan cepat menyimpan tas angannya, seolah-olah dia takut dirampok. Si Tukong juga tidak peduli, semua pikirannya tertuju pada mayat gagak emas, dan begitu pula yang lainnya. Diperkirakan semua orang yang hadir belum ada yang pernah mengamati mayat gagak emas besar dewasa begitu dekat. Yang Kai sedikit bersalah. Tidak peduli apa, dia telah menyerap banyak api sejati dari dalam tubuh gagak emas, dan telah memadatkan kekuatan api 5 elemennya sendiri. Dibandingkan dengan awalnya, api sejati di tubuh gagak emas telah sangat berkurang. Saya tidak tahu apakah si Tukong dapat melihatnya. Untungnya, si Tukong hanya memeriksa sebentar, lalu melambaikan tangannya, tubuh Golden Crow menghilang dalam sekejap, dan dia tidak tahu kemana dibawanya. Satu-satunya hal yang pasti adalah bahwa alam kecil misterius tidak dapat menahan kekuatan mayat gagak emas itu. Tanpa tas Liu Herui, Yang Kai hampir tidak dapat mengambil mayat Golden Crow, dan cincin ruang angkasa bahkan lebih tidak mungkin untuk mengakomodasinya. Aku akan menyerahkan sisanya padamu, kata si Tukong, menatap Nyonya Lan setelah mengumpulkan tubuh Golden Crow. Nyonya Lan menjawab sambil tersenyum, jangan khawatir, Tuan. Si Tukong mengangguk, dan dengan satu tangan, pola-pola yang kompleks tiba-tiba muncul di bawah kakinya, berputar perlahan, dan Yang Kai dapat dengan jelas merasakan fluktuasi dalam hukum ruang. Yang Kai kagum, berpikir bahwa si Tukong ini juga mahir dalam hukum ruang. Ketika polanya muncul, si Tukong menghilang. Yang Kai tampak sedikit tersesat, dan tiba-tiba menyadari bahwa itu bukan karena si Tukong mahir dalam hukum ruang angkasa, tetapi dia menggunakan teknik pelarian Qiankun untuk pergi ke kuil Qiankun tertentu. Ternyata ini adalah metode melarikan diri Qiankun. Yang Kai berpikir, jika demikian, kelemahan teknik pelarian langit dan bumi ini tidak kecil. Dengan basis kultivasi Open Heaven peringkat atas, si Tukong masih membutuhkan sedikit waktu untuk melakukan teknik pelarian langit dan bumi ini, sehingga akan membutuhkan waktu yang lebih banyak jika dilakukan oleh orang-orang yang kekuatannya lebih rendah darinya. Tapi jangan meremehkan waktu yang sebentar ini, di persimpangan hidup dan mati. Waktu singkat ini mungkin menjadi kunci untuk menyelamatkan jiwa. Jika Anda ingin menggunakan metode Qiankun Escape untuk melarikan diri, Anda harus terlebih dahulu memastikan bahwa Anda tidak diganggu oleh orang lain. Anda harus memperhatikan poin ini agar tidak menderita kerugian saat itu digunakan.
Ketika dia merenung, dia merasakan tatapan tajam. Yang Kai terkejut, mendongak, dan tersenyum, "Bos Lady." Nyonya Lan tersenyum manis, suaranya lembut, "Namamu Yang Kai." Yang Kai menjawab, "Ya." Pemilik sedikit mengangguk, Yang Kai pikir dia akan mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak mengatakannya, dan menundukkan kepalanya seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Yang Kai terdiam sebentar kemudian menangkupkan tangannya, "Jika tidak ada perintah lain dari Nyonya, saya akan pergi dulu. Tidak disarankan untuk tinggal di tempat yang benar dan salah untuk waktu yang lama." Setelah berbicara, tanpa menunggu reaksi Nyonya Lan, Yang Kai langsung berbalik dan pergi. "Kamu tidak menginginkan apa-apa?" Suara Nyonya Lan tiba-tiba datang dari belakang. Yang Kai menoleh dengan kaget, "Apa?" Nyonya Lan tersenyum dan berkata, "Apa? Apakah menurut Anda penginapan pertama kami akan melakukan bisnis seperti itu?" Yang Kai terkejut dan senang, dan dia tidak yakin apa arti kata-kata Nyonya. Pemilik berkata, "Meskipun Anda sangat tidak kooperatif sebelumnya, mayat Golden Crow diperoleh oleh pemilik kami dengan susah payah, tetapi bisnis penginapan pertama selalu jujur, bagaimana mungkin menginginkan sesuatu dengan gratis? Ketika saya keluar, bukankah orang luar akan mengatakan bahwa penginapan pertama kami menggertak dan merampok orang lain?" Yang Kai tidak bisa mempercayai telinganya, dia dengan cepat berbalik, menggosok tangannya, dan berkata dengan senyum di wajahnya, "Jadi, kondisi yang Anda sebutkan sebelumnya masih berlaku. Itu adalah 10 juta pil Open Heaven dan bahan untuk menjamin promosi ke Open Heaven peringkat kelima. Kamu pikir itu bagus?" Pemiliknya berkata dengan marah, "Jika kamu bekerja sama sebelumnya, kondisi itu secara alami tidak akan berubah, tetapi sekarang situasinya telah berubah, jadi kedua kondisi itu hanya dapat diabaikan, apa kamu mengerti?" Yang Kai tertegun sejenak, tetapi dia tidak peduli, dan mengangguk, "Mengerti, saya tidak tahu berapa banyak hadiah yang bisa saya dapatkan. Ini adalah kegembiraan yang tak terduga, dan tidak perlu bersikap sopan." Nyonya Lan mengeluarkan cincin luar angkasa, menjepitnya di ujung jari dan mengguncangnya, ada 10 juta pil Open Heaven di dalamnya. Saat dia berbicara, dia melemparkan cincin itu ke arah Yang Kai.